mana materi tersebut saya kira sangat diperlukan oleh kita semuanya untuk lebih kita bisa mengaktualisasikan diri kita, dan kalau tadi saya sampaikan di caption flyer ya, bahwa jika kita ingin pengetahuan kita, keterampilan kita terus berkembang, maka hendaknya kita bisa sharing dengan yang lain. Ada kata-kata guru saya yang selalu saya ingat dulu, hakikatnya mengajar itu adalah belajar. Jadi dengan kita menyampaikan kepada yang lain, maka sebenarnya kita sedang belajar dan juga mendorong kita untuk terus belajar. Dan yang akan menyampaikan materi yang akan menjadi presenter pada malam hari ini yaitu Pak Nur Setiadi. Beliau merupakan S1 dari ITB jurusan kimia ya. Kemudian ya, betul, Ustaz. S2-nya di Mercubuana Trisakti. Di Trisakti, maaf. Trisakti di manajemen. Dan ya, betul. Di saat ini beraktivitas di Darul Quran dan sempat di Australia selama 2 tahun ya. Betul. Lalu juga menginisiasi lembaga training di Darul Quran, dan mudah-mudahan ilmunya bisa kita serap di sini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pada Pak Ali menyampaikan materinya pada malam hari ini, dan untuk waktunya 40 menit cukup, Pak Ali? Ya, cukup insya Allah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Berikutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Dan kesempatan dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akhlis Nur Setiadi. Sangat senang sekali bisa mengisi training pada malam hari ini. Training yang saya beri nama dengan desain training, yaitu cara untuk merancang sebuah training dengan mudah namun tepat sasaran. Ya, terima kasih banyak kepada saudara moderator Ustaz Nur Hidayat, lalu Kak Mukhlis, Pak Anwar, Pak Tio, dan Kak Mia Rusmiati. Ya. Insya Allah dalam 30 menit ke depan, saya coba akan memaparkan cara untuk merancang training yang saya beri nama desain training ya. Baiklah. Untuk seperti apakah desain training ini? Saya akan coba tunjukkan. Oke. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah melihat gambar seperti ini, sepertinya sudah paham ya, ini tuh seperti apa ya. Pasti sudah tahu, ini tuh ada 3 komponen penting. Ini adalah komponen di dalam RPP ya. Ini adalah
3 komponen RPP yang paling penting yang sekarang lagi digaung-gaungkan, yaitu RPP 1 lembar yang digagas oleh Bapak Nadiem. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya yang mau saya sampaikan selama 30 menit hal ini aja. Cuman saya tambahkan lagi satu hal, yaitu konteks. Kenapa konteks ini penting? Karena kalau kita nggak memahami konteks, kita nggak akan memahami medan tempat kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini desain training ini sangat sederhana ya. Walaupun sederhana tapi sangat powerful. Bisa digunakan dari mengajar anak-anak PAUD, bahkan sampai kuliah, ngajar jadi seorang dosen, bahkan bisa untuk training, atau apapun. Pokoknya semua kegiatan yang berorientasi pembelajaran bisa menggunakan konsep ini. Sangat sederhana tapi tepat sasaran. Baiklah. Berikutnya yaitu kita masuk saja ya. Ini nanti saya metodenya itu saya akan mengambilkan satu contoh. Nanti saya coba dulu ya, bisa nggak kita seperti ini. Kita masuk dulu ke hal yang pertama, yaitu konteks. Ya, konteks itu siapa peserta, apa keinginan peserta, bagaimana kemampuan peserta, waktu dan tempat. Ini hal-hal yang harus kita kuasai, kita pahami. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, hendaknya kita mengetahui dulu siapa peserta, apa keinginan peserta, bagaimana kemampuan peserta, dan waktu dan tempatnya. Ini saya ingin tahu dulu ya, yang bisa merespon semuanya atau hanya host sama moderator aja nih? Semua bisa respon. Bisa respon? Coba saya mungkin nih, yang lainnya. Halo? Berarti kayaknya cuma 2 yang merespon ya. Baiklah. Oke, kita coba ngambil satu contoh. Saya rencananya mau ngambil satu contoh training aja ya. Training yang saya tadi memperkirakan mungkin juga ada anak SMK dan sebagainya. Jadi saya memilih satu training yang paling sederhana yang kira-kira bisa dilakukan oleh kita semua. Saya buat, ya, saya ambil contoh. Nah, ini trainingnya ya, menyanyi balonku ada 5. Ya, ini tema trainingnya. Kenapa ini penting? Ya, untuk mengenalkan macam-macam warna pada anak-anak usia TK. Konteksnya pesertanya itu 5 anak tetangga 4-5 tahun. Keinginan peserta ya mudah ya, anak-anak itu ingin senang-senang. Kemampuan peserta, mereka baru saja mulai lancar berbicara. Nah, ini kira-kira hari Ahad sore selama 15 menit, tempat di teras rumah. Ini adalah konteks ya, contoh. Jadi kalau kita kuasai ini, peserta berapa jumlahnya, keinginan mereka, dan sebagainya, maka kita akan tahu apa yang harus kita persiapkan. Baik. Jadi yang pertama itu adalah konteks. Itu penting sekali. Jadi jangan mulai merancang sebelum kita pahami konteksnya. Ya. Berikutnya yaitu tadi kan konteks, target, penilaian kegiatan, PKP ya, PKP. Jadi yang pertama adalah setelah konteks, yang pertama adalah target. Target itu kita harus menentukan pesertanya nanti setelah ikut kegiatan kita jadi tahu apa atau jadi memahami apa. Yang kedua, keterampilan peserta bisa melakukan apa. Yang ketiga yaitu sikap, yaitu peserta hendaknya bersikap bagaimana. Jadi jadi bersikap seperti apa. Ya, ini kita coba rancang bareng-bareng ya. Dari
training ini, dari training menyanyi Balonku Ada 5. Saya mulai dari Pak Mukhlis dulu nih. Kira-kira kalau anak-anak kita ajarkan, mau kita bikin training menyanyi Balonku Ada 5, kira-kira target kita pesertanya bisa apa nih? Mungkin targetnya untuk poin pengetahuan, anak-anak bisa mengetahui macam-macam warna. Ya, bisa mengetahui macam-macam warna. Ada lagi? Oke. Keterampilan. Keterampilan bisa anak-anak bisa bernyanyi. Ya, bisa bernyanyi Balonku Ada 5 ya. Ya kan gitu. Saya. Ya. Terus sikapnya apa? Sikapnya ceria, bisa lebih ceria. Ya, bagus. Ceria, bersenang-senang ya. Sepakat sekali. Ya. Salah satu tips untuk kegiatan training itu adalah menyederhanakan dari target. Kenapa? Target kalau semakin banyak itu semakin mungkin untuk dicapai atau malah semakin sulit untuk dicapai. Semakin sulit ya. Semakin banyak, kalau kebanyakan target, bisa semuanya nggak tercapai gitu. Tapi kalau kita sedikitin, kita bisa fokus. Kira-kira dari 3 ini ada yang nggak penting, nggak terlalu penting untuk anak-anak TK. Kalau saya boleh kasih ide, yaitu yang pertama ya, mungkin nggak usah. Ini bisa depending ya, bisa kita hapus dulu. Jadi kita fokus ke 2 hal, anak-anak bisa nyanyi, sama mereka ceria. Ya, boleh ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ya, target itu isinya adalah PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang hendak dicapai selama training. Setelah konteks yaitu, biasanya tuh penilaian. Nah, cuman kalau biasanya tuh kegiatan. Cuman saya cenderung untuk membuat penilaian dulu. Jadi kalau penilaiannya, jadi kegiatan itu, penilaian itu kan adalah salah satu penilaian itu adalah metode atau cara untuk melihat apakah target kita dalam melakukan training itu tercapai atau enggak. Nah, baru setelah jelas tujuan dan bagaimana mencapainya, kita buat kegiatannya. Baik, kita coba ya rancang bareng. Mungkin sekarang gilirannya Ustadz Nur Hidayat, penilaian. Tadi pengetahuan udah dihilangkan. Kalau isinya sebenarnya pengetahuan itu tes lisan, tes tulisan, ya bisa ya tes lisan sebenarnya kita tanyain anaknya satu-satu. Tes tulisan kayaknya untuk anak kecil nggak perlu ya. Kalau keterampilan, gimana kira-kira? Keterampilan apa ya? Caranya. Cara kita menilai keterampilan. Menilai apakah anak sudah bisa bernyanyi Balonku Ada 5. Iya. Berarti apa ya? Sudah hafal liriknya mungkin. Ya, bukan tampilan ya kalau hafal ya. Nadanya mirip mungkin gitu. Oh gitu. Ya, mungkin sederhananya ya penilaian itu anak diminta untuk bernyanyi aja. Ya, caranya itu adalah anak diminta untuk bernyanyi. Mengikuti itu ya. Mengikuti nada yang ditirukan oleh. Mengikuti nada yang dicontohkan.
Nah, ya. Jadi setelah kita membuat target, kita membuat penilaian. Tadi, jadi kalau pengetahuan itu caranya adalah dengan menanyakan, bisa pakai pertanyaan lisan atau pertanyaan tulisan. Kalau dalam training biasa ya ada tes awal, tes akhir. Nah, kalau keterampilan itu tes praktek ya, kalau trainingnya adalah training melatih anak untuk bernyanyi balonku ada 5, ya langsung aja anak diminta untuk bernyanyi mengikuti nada yang dicontohkan. Seperti itu. Kalau anak-anak ya udah pada bisa nyanyi, berarti tujuan kita tercapai. Seperti itu. Satu lagi, Ustaz Nur Hidayat, Ya, bagaimana cara menilai sikap? mengenai sikapnya ceria Apakah ya. ceria atau enggak, gimana caranya kira-kira? Nah, berarti dari mimiknya bagaimana? Ya, tinggal dilihat aja ya, sikap itu lewat pengamatan, dilihat mimiknya. Jadi kalau mimiknya senang, ceria, berarti kita tercapai. Itu adalah penilaian. Oke, jadi setelah konteks, target, penilaian, yang terakhir. Konteks, target, penilaian, yang berikutnya adalah kegiatan. Kegiatan isinya apa aja? Kita buat alur, poin, dan waktunya. Terus kita siapkan kira-kira butuh perlengkapan apa. Nah, kita kembali kepada Kak Mukhlis. Siap Kak Mukhlis? Ya, boleh Pak. Ya, kegiatan ya. Kegiatan. Nah, kira-kira gimana nih? Bayangin ada 5 anak sudah kita undang untuk berlatih bernyanyi Balonku Ada 5. Urutannya apa aja kira-kira kamu, Klis? Mungkin pendahuluan. Pendahuluan. Ya, apa aja tuh isinya ya pendahuluan? Salam. Terus mukadimah sedikit. Mukadimah. Ya. Mukadimah. Tapi Ya. mukadimah sedikit aja. Kemudian yang kedua sapa menyapa anak-anak yang hadir. Oh ya. Tanya kabar ya. Tanya kabar tiap anak. Kira-kira berapa menit tuh ya? Sambil sekalian perkenalan mungkin 10 menit cukup. Oh iya, kenalan lagi. Kalau ada yang belum tahu ya. Iya. Mungkin ya. Kayaknya 3 menit cukup nih ya. 3 menit ya cukup. Cuman anak kecil. Ya, kenalannya pendek aja. Terus kira-kira apa? Mungkin penjelasan sedikit tentang lagu Balonku Ada 5. Mau dijelaskan gimana Pak Mukhlis? Apa ya, ditunjukin liriknya gitu, dicontohin liriknya gitu. Oh, dicontohin ya. Diperdengarkan ya. Ya, mungkin ada yang belum hafal atau belum tahu lagunya. Ya. 5 menit ya. Kemudian nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bersama ya. Ya, 5 menit ya. Kemudian ada lagi boleh? Boleh, silakan. Mungkin ditunjuk perwakilan 1 atau 2 orang untuk nyanyi sendirian. Oh ya, ditunjuk 1 atau 2 orang.
nyanyi sendiri. Oke, ada lagi? Penutup. Penutup ya. Oke, 3 menit mungkin ya. Oke. Tadi kita ternyata waktunya nggak cukup ya, 15 menit ya. Berarti berapa nih? 25 menit. 25 menit. Nah, ya udah. Ternyata setelah kita menyusun kegiatan gini nggak cukup 15 menit, nggak apa-apa. Berarti jadi kita nggak apa-apa kita evaluasi. Oh, nggak mungkin 15 menit, 30 menit. Nah, kira-kira ada perlengkapan yang bisa dipakai nggak untuk menunjang? Alat musik mungkin, gitar. Oh, alat musik. Oh, gitar ya. Atau kalau mau yang simple Oke. pakai musik karaoke gitu, pakai speaker. Oh iya, terus karaoke ya. Alatan karaoke. Ya, Papan tulis buat nulis liriknya, mungkin buat yang belum tahu liriknya. ya. Tulis lirik, papan tulis. Walaupun mungkin belum pada bisa baca ya, tapi nggak apa-apa. Oh iya. Mungkin kita kita siapin balon-balon ya, biar Oh iya balon betul. 5 warna, biar mereka tahu. Jadi akan teringat terus itu balon itu. Apalagi pulang nanti selesai dikasih balonnya. Oke. Ya, ini adalah contoh desain training yang tadi kita desain bersama antara saya, Kak Mukhlis, dan Ustadz Nur Hidayat, menyanyi Balonku Ada 5. Ya, jadi kita ulang bahwa untuk mendesain training kita persiapkan konteks itu untuk memahami medan yang akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, lalu kita tentukan target dari kegiatan pembelajaran yang mau kita lakukan atau training atau pengajaran atau apapun, lalu kita siapkan cara penilaian, lalu kegiatan, lalu kita buat alur kegiatan. Ya, untuk penilaian itu bukan dalam rangka untuk menilai muridnya ya, atau apalagi ini anak tetangga, bukan. Justru untuk melihat, mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah anak itu setelah kita ajak, kita kasih pelatihan bernyanyi Balonku Ada 5, dia jadi bisa nyanyi, ataukah dia ceria. Nah, itu kita evaluasi. Kalau belum sesuai dengan yang diharapkan, nggak ada masalah. Nanti kita akan perbaiki. Ya. Ini adalah bedanya orang yang membuat desain training atau RPP sama yang tidak. Kalau dia itu membuat, dia akan bisa mengevaluasi. Tapi kalau dia nggak buat, ya hanya berjalan begitu saja. Tidak akan ada perbaikan di kesempatan berikutnya. Ya, baik. Kayaknya yang mau saya sampaikan sudah cukup. Ternyata nggak butuh sampai 30 menit ya. Iya. Saya kembalikan kepada saudara moderator, Ustadz Nur Hidayat. Silakan, Ustadz. Baik. Terima kasih kepada Pak Arif yang sudah menyampaikan mengenai desain training itu seperti apa. Bagaimana kita ketika merancang suatu kegiatan training, dan ya tadi training ini tidak terbatas pada kegiatan tertentu dan usia tertentu ya. Jadi seperti yang dicontohkan, ya setiap kegiatan yang kita tujukan untuk pembelajaran
juga ingin agar ada proses pembelajaran dari satu kegiatan bisa dapat dirancang desain training itu. Jadi ada beberapa item yang kita lakukan dari mulai persiapan kemudian sampai pasca pelaksanaan trainingnya itu sendiri. Baik, selanjutnya silahkan jika ada yang perlu didiskusikan, ada yang ditanyakan pada materi pada malam hari ini, dan kemudian saya buka Ya udah. Boleh izin bertanya? Iya, silahkan. Boleh. Misalkan terima kasih Pak Hidayat dan Pak Hafiz kesempatannya. Misalkan kita sudah mendesain sebuah training, terus sudah membuat rangkaian kegiatannya yang seperti yang tadi sudah dibuat, waktunya 5 menit, 3 menit gitu. Tapi ternyata pas di acaranya itu setiap kegiatan itu bisa lebih waktunya gitu. Yang tadinya kita setting 5 menit ternyata bisa lebih dari 30 menit misalkan. Nah itu kita saklek dengan waktu yang sudah kita tentukan atau gimana? Atau itu hanya untuk apa ya? Untuk pegangan kita aja. Ya, gimana? Saya langsung jawab. Iya, iya silakan. Ya, tadi jelas soalnya ya, ya pertanyaannya ya. Ya, jelas. Jadi seringkali apa yang sudah kita persiapkan itu tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Ya, sebelum itu terjadi ada hal-hal yang harus kita matangkan ya. Pertama, kemungkinan molor itu biasanya memang selalu ada. Jadinya memang kalau bisa dalam strategi kita itu adalah kita mensedikitkan, kita membuat spare waktu gitu. Jadi jangan memang mepet, tapi kalau bisa memang kita punya target itu lebih cepat. Gitu. Ya. Selain itu ada hal yang sangat penting untuk membuat waktu itu lebih efektif, yaitu mensederhanakan target. Ya, mensederhanakan target. Iya, Pak Membuat semacam list target kita. Dari sekian banyak target itu kita lihat mana yang strategis, target yang strategis, yang kira-kira itu intinya, kuncinya, poin pentingnya, ya. Jadi yaitu dua tips dari saya. Pertama yaitu sejak awal sudah memang dibuat spare waktu. Yang kedua adalah sederhanakan target. Lalu bagaimana kalau di tengah jalan ternyata waktu itu emang nggak cukup? Ya ini banyak kemungkinannya ya. Apakah langsung berdiskusi dengan pihak pengada, dengan panitia untuk buat tambahan waktu atau bagaimana itu banyak sekali yang harus sesuai konteksnya. Ya, silakan kalau misalnya kurang jelas mau
diceritakan konteksnya seperti apa, kasusnya lebih ini. Tapi kalau udah bisa menjawab, ya alhamdulillah. Silahkan. Ya, insya Allah sudah menjawab. Baik, terima kasih Pak Halis. Bagaimana Pak Muhlis? Insya Allah sudah menjawab. Terima kasih atas jawaban. Baik, Pak Halis. Ya. Baik. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Pak Halis tentang bagaimana tipsnya untuk menyesuaikan jika yang mungkin bisa dibilang overtime mungkin overtime atau kalau overtime itu yang lembur ya, ya melebihi dari waktu yang ditetapkan ya, perkiraannya akan melebihi waktu yang ditetapkan. Tipsnya tadi sudah dijawab. Dari yang lain barangkali masih ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan. Satu pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada barangkali dari para pendamping kita, Pak Anwar atau Bu Mia, untuk agenda malam hari ini ada masukan, catatan-catatan perbaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah nih Pak Halis, presentasinya sangat luar biasa banget. Mungkin nanti kalau untuk besok, nanti untuk yang presentasi saya akan share di grup-grup yang lainnya, sehingga grup-grup yang lainnya bisa hadir. Nanti akan di-share di lintas grup, sehingga pesertanya lebih banyak lagi. Karena memang pada saat ini juga berbarengan grup lain juga banyak yang tampil hari ini. Di grup 1 ini, di KCD 1 ada grup A, B, C, D ya. Mungkin nanti saya akan coba share lagi. Hanya nanti untuk flyer kalau bisa sehari sebelumnya sudah jadi. Ya, halo Pak Anwar. Halo? Iya, Pak Anwar, silakan. Ya, mungkin itu saja sih presentasinya sudah bagus ya Pak Halis ya. Jadi tetap semangat, dan sekali lagi kerja sama tim itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan pelatihan ini, karena kedepannya insya Allah akan banyak-banyak pelatihan lagi, dan nanti rekan-rekan yang memang nanti ada kesempatan untuk menjadi instruktur bisa juga nanti ke depannya ya. Baik, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Mungkin Anwar. itu saja, mungkin dari Bu Mia, silakan Bu Mia. Ya, mangga Bu Mia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saya sih alhamdulillah sejauh ini saya merasa senang karena responnya sangat cepat, dan alhamdulillah hari ini kita sudah 2 sesi dan semuanya berjalan dengan baik. Koordinasi dengan para anggotanya juga cukup baik. Seperti yang sesi sebelumnya, ketika salah satu out dari room, ada yang menggantikan. Kemudian untuk sesi yang ini ada diskusi gitu. Jadi mengajak, sebenarnya kalau pesertanya banyak mungkin bisa lebih mengajak peserta yang lain ya. Cuma karena mungkin di sini pesertanya tidak banyak, jadi mungkin kita ngobrolnya juga nggak terlalu banyak. Jadi hanya kita-kita aja gitu. Tapi dari semuanya saya mengapresiasi sangat baik gitu dari segi penyampaiannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa jadi lebih baik lagi, persiapannya jadi lebih matang lagi, karena kita sudah pernah mencoba yang tadi siang, kemudian yang sekarang, sehingga ketika besok kita mau tampil lagi,
persiapan yang harus kita lakukan itu bisa lebih matang lagi gitu. Jadi untuk flyer dan kita bisa share tadi betul kata. Jadi kita bisa sebelum waktunya kita sudah flyer kita, jadi pesertanya bisa jadi lebih banyak. Terus kuncinya bisa flyernya eye catching ya, jadi bisa orang mau melihat karena ketika di share itu akan banyak flyer-flyer yang masuk dari grup-grup yang lain juga, jadi mungkin orang akan saya mau masuk ke yang mana gitu, akhirnya mereka memilih. Nah supaya kita terpilih, jadi mungkin flyernya kita buat menarik gitu ya, dari segi judul kita mengemas dengan judul yang bikin penasaran nih. Itu aja masukan dari saya. Untuk kesemuanya sangat baik, tinggal dikembangkan lagi. Terima kasih untuk kelompok hari ini, luar biasa. Oh Mungkin ya, itu aja dari saya. ada tambahan. Halo? Iya, mangga Pak Anwar. Ya, jadi sebelumnya terima kasih atas kerjasama di kelompok ini, karena jujur itu belum mulai kegiatan. Jadi kelompok K itu sangat luar biasa. Hari ini sudah tampil dan besok juga sudah ada lagi ini. Ya, terima kasih ya, tetap semangat. Jadi kelompok ini kelompok yang sudah mulai duluan dibanding dekat kelompok yang lain. Dan sepertinya kelompok ini minggu ini akan ada yang segera lulus minggu ini sepertinya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya berapa menit lagi Pak?